2210-27 dari Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palembang semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul. Panggul terdiri dari bagian keras yang dibentuk oleh tulang-tulang dan bagian lunak yang dibentuk oleh otot dan ligamen. Pelvis mayor atau panggul besar yang mendukung isi perut, pelvis minor atau panggul kecil yang menjadi wadah alat kandungan dan menentukan bentuk jalan lahir. Selanjutnya, tulang panggul terdiri atas 4 buah tulang, 2 tulang pangkal paha, 1 tulang kelangkang atau sakrum, dan 1 tulang tungging ekor. Os kokse atau tulang pangkal paha terdiri dari 3 buah tulang, yaitu tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Tulang usus atau os ilium merupakan tulang terbesar dari panggul dan membentuk bagian atas dan belakang dari panggul. Batas atasnya merupakan tulang yang tebal yang disebut crista iliaca. Ujung depan belakang dari crista iliaca yang menonjol disebut spina iliaca. Selanjutnya, bagian atas dari spina iliaca adalah spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, bagian belakang, spina iliaca posterior superior, dan yang terakhir spina iliaca posterior inferior. Di bawah spina iliaca posterior inferior terdapat tekik yang disebut incisura ischiadica mayor. Lalu terdapat di sebelah bawah os iliaca, pinggir belakang berduri disebut spina ischiadica. Di bawah spina ischiadica terdapat incisura ischiadica yang disebut incisura ischiadica minor. Selanjutnya, pinggir bawah tulang duduk yang sangat tebal disebut tuber ischiadicum. Selanjutnya adalah os pubis atau tulang kemaluan, terdapat di sebelah bawah dan depan dari tulang usus. Tulang ini membatasi sebuah lubang dalam tulang panggul yang disebut foramen obtutarium. Tangkai os pubis yang berhubungan dengan os ilium disebut ramus superior osis pubis, dan yang bagian bawah adalah ramus inferior osis pubis. Lalu yang di tengah disebut dengan arcus pubis. Bisa dilihat ya, arcus pubis. Selanjutnya adalah os sacrum atau tulang kelangkang. Os sacrum berbentuk segitiga, melebar di atas dan meruncing di bawah. Terletak di sebelah belakang antara kedua pangkal paha. Terdiri dari 5 ruas tulang yang kiri dan kanan. Dari garis tengah nampak 5 buah lubang yang disebut foramina sacralis inferiora. Di garis tengahnya terdapat cuat-cuat duri, crista sacralis. Bagian atas os sacrum yang berhubungan dengan ruas lumbal 5 dan menonjol ke depan disebut promontorium. Selanjutnya adalah os coccygeus atau tulang tungging, berbentuk segitiga dan terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang yang bersatu. Pada persalinan, ujung tulang tungging dapat ditolak sedikit ke belakang sehingga ukuran pintu bawah panggul dapat bertambah lebih besar. Terima kasih. Anatomi kepala janin terdiri dari 3 bagian, yaitu 1 bagian wajah, 2 bagian tengkorak, 3 bagian sutura. Pada bagian wajah terdapat os orbita atau tulang mata, os nasal tulang hidung, os zygomaticum tulang pipi, os maxillaris tulang rahang atas, dan os mandibularis tulang rahang bawah. Selanjutnya, bagian tengkorak yang tersusun dari 7 buah tulang, 2 buah tulang dahi atau os frontalis, 2
2 buah tulang ubun-ubun atau os parietalis, 1 buah tulang belakang kepala atau os occipitalis, 2 buah tulang pelipis atau os temporal. Selanjutnya, bagian sutura terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, sutura frontalis yang menghubungkan kedua os frontalis kanan dan kiri. 2. Sutura sagittalis yang menghubungkan kedua os parietalis kanan dan kiri. Yang ketiga, sutura coronaria yang menghubungkan os parietalis dengan os frontalis. Keempat, sutura lambdoidea yang menghubungkan antara os occipitalis dan os parietalis. Ubun-ubun terbagi menjadi 2, yaitu ubun-ubun mayor dan ubun-ubun minor. Ubun-ubun mayor berbentuk segi 4 panjang, sedangkan ubun-ubun minor berbentuk segitiga. Mekanisme persalinan normal terbagi menjadi 7 tahap, yaitu tahap engagement yang pertama merupakan proses persalinan di mana kepala sudah memasuki pintu PAP atau pintu atas panggul. Dengan adanya kontraksi, maka kepala janin akan terus menurun. Proses ini disebut descent. Pada waktu kepala turun, posisi sutura sagittalisnya dalam keadaan melintang dan sejajar dengan sumbu jalan lahir yang disebut synlitismus. Lalu, jika kepala janin mendekati ke arah promontorium, maka disebut asynlitismus. Dan apabila kepala janin mendekati ke arah simfisis, disebut dengan asynlitismus posterior. Tahap yang kedua adalah majunya kepala janin. Tahap yang ketiga adalah fleksi. Ketika kepala janin telah mendekati HOT3 atau spina ischiadica dan menyesuaikan jalan lahir, maka kepala janin akan mengalami fleksi di mana bagian dagu mendekati dada janin. Lalu, dikarenakan adanya kontraksi, janin akan terus terdorong turun. Karena terhambat koksigis, terjadi putaran paksi dalam. Karena ini menyesuaikan jalan lahir. Setelah itu, kepala janin akan melakukan ekstensi, yaitu tahap yang kelima. Ekstensi adalah kebalikan dari fleksi, yaitu dagu menjauhi dada janin. Tahap yang keenam adalah kepala janin akan lahir dan terjadi putaran paksi luar. Putaran paksi luar terjadi karena bahu menyesuaikan bentuk jalan lahir. Dan tahap yang terakhir, tahap ketujuh adalah ekspulsi, di mana janin akan lahir seluruhnya. Posisi janin pada saat lahir adalah parietal. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.